Aku tidak menyangka. Akhirnya aku bisa merasakan hangatnya seorang bidan. Tubuh indah, dan bagian bawahnya sangat terawat harum. Dan bikin laki-laki ketagihan untuk terus bersamanya. Aku hanya tukang cangkul di sawah. Tapi tidak menyangka bisa merasakan seorang wanita bidan desa yang muda dan cantik. Desa Wanarasa biasanya tenang. Orang-orang bangun pagi, pergi ke sawah, lalu kembali menjelang senja. Tidak pernah ada sesuatu yang benar-benar menarik perhatian seluruh warga. Sampai mobil putih dari kota itu datang. Anak-anak kecil berlarian mengikuti mobil yang berhenti di depan rumah dinas kecil dekat balai desa. Aku yang sedang membantu Pak Lurah mengangkat kursi langsung menoleh. Pintu mobil terbuka perlahan, dan seorang perempuan turun sambil merapikan rambut panjangnya. Aku terpaku. Kulitnya bersih, tatapannya lembut, dan senyumnya terlalu manis untuk ukuran desa kecil. Seperti tempat kami. Itu bidan baru dari kota, bisik seseorang. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Ratih. Suaranya tenang, namun entah kenapa membuat dada terasa hangat. Ketika warga mulai menyalaminya satu persatu, aku memilih diam di belakang. Sampai akhirnya Pak Lurah menarik lenganku. Ini Arga, anak muda paling rajin di kampung sini. Kalau butuh bantuan, bilang saja sama dia. Ratih tersenyum kecil, lalu mengulurkan tangan. Senang kenal Arga. Tangannya halus, dan aroma parfumnya membuat pikiranku buyar seketika. Aku hanya mampu mengangguk canggung. Namun sejak detik itu, aku sadar satu hal. Aku akan sering memikirkan perempuan ini, dan itu berbahaya. 3 hari setelah kedatangannya, Ratih mulai membuka pelayanan kecil di rumah dinas. Sebagian besar ibu-ibu desa senang karena tidak perlu pergi jauh ke kecamatan. Namun, ada satu masalah. Rumah dinas itu rusak di beberapa bagian. Atap belakang bocor, lampu dapur mati, dan pagar kayunya hampir roboh. Pak Lurah langsung memanggilku. Ga, bantu bidan Ratih memperbaiki rumahnya dulu. Kasihan, dia tinggal sendirian. Aku mengangguk, meski sebenarnya gugup. Siang itu, aku datang membawa alat-alat sederhana. Ratih membukakan pintu sambil tersenyum. Wah, cepat sekali datangnya. Ia mengenakan kaos lengan pendek dan celana rumahan sederhana. Penampilannya biasa saja, namun justru itu yang membuatnya terlihat semakin menarik. Aku mencoba fokus memperbaiki atap, tapi sesekali aku sadar Ratih memperhatikanku dari bawah. Kamu memang terbiasa kerja begini? Tanyanya. Iya, dari kecil sudah biasa bantu apa saja. Ratih mengangguk pelan. Pantas, badanmu kuat. Aku hampir kehilangan keseimbangan mendengar kalimat itu. Sore harinya, hujan turun tiba-tiba. Aku belum sempat pulang. Ratih menyuruhku masuk. Ia membuatkan teh panas, dan untuk pertama kalinya, kami berbincang lama hanya berdua. Tentang kota, tentang desa, tentang hidup. Aku mulai menyadari bahwa di balik wajah cantiknya, Ratih juga menyimpan kesepian. Malam minggu di desa selalu sepi. Aku sedang duduk di warung kopi ketika seorang anak kecil datang tergesa. Kak Arga, bidan Ratih nyari. Aku langsung berdiri. Saat tiba di rumah dinas, Ratih tampak panik. Listrik bagian belakang mati total. Aku takut sendirian. Aku segera memeriksa saklar belakang rumah. Ternyata kabelnya longgar, namun tempatnya gelap. Ratih ikut berdiri di dekatku sambil memegang senter. Angin malam berembus pelan, dan aroma tubuhnya begitu dekat. Saat aku mencoba membetulkan kabel, tanganku tak sengaja menyentuh tangannya. Kami sama-sama diam. Tatapan kami bertemu beberapa detik terlalu lama. Jantungku berdetak keras. Ratih perlahan menarik tangannya. Namun wajahnya terlihat salah tingkah. Maaf, ucapku pelan. Ratih justru tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Setelah listrik menyala kembali, suasana malah menjadi semakin canggung. Aku berpamitan pulang. Namun sebelum pergi, Ratih berkata pelan, "Terima kasih ya, kalau kamu tidak datang,
Mungkin aku benar-benar takut sendirian di sini. Aku mengangguk, dan malam itu, aku sulit tidur, karena bayangan matanya terus muncul di pikiranku. Semakin sering aku membantu Ratih, semakin sering pula warga mulai membicarakan kami. Warung kopi menjadi penuh bisikan. Arga sekarang rajin banget ke rumah bidan. Jangan-jangan suka. Aku berusaha tidak peduli. Namun semuanya berubah ketika suatu sore, aku mengantar beberapa obat ke rumah dinas. Saat itu, hujan deras turun. Ratih memintaku menunggu sampai reda. Kami duduk berdekatan di ruang tamu kecil. Suara hujan membuat suasana terasa aneh. Ratih menatapku beberapa saat. Kamu terganggu ya? Karena omongan warga. Aku tertawa kecil. Namanya juga desa. Orang cepat sekali bicara. Ratih menghela napas. Aku sebenarnya sudah biasa jadi bahan perhatian. Karena cantik? Ratih langsung menatapku. Aku baru sadar terlalu jujur. Namun bukannya marah. Ia malah tersenyum malu. Berarti kamu juga memperhatikan aku? Pertanyaan itu membuat suasana berubah. Dadaku mendadak panas. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dan Ratih terlihat menikmati kegugupanku. Malam itu hampir pukul 11 ketika ponselku berbunyi. Pesan dari Ratih. Arga, kamu sudah tidur. Jantungku langsung berdebar. Aku membalas cepat. Belum. Ada apa? Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Aku mendengar suara aneh di belakang rumah. Bisa kesini sebentar? Aku langsung mengambil jaket. Hujan gerimis masih turun ketika aku tiba. Ratih membuka pintu dengan wajah sedikit cemas. Namun kali ini, penampilannya membuatku sulit berpikir jernih. Ia mengenakan sweater tipis panjang yang membuatnya terlihat manis sekaligus menggoda. Maaf ganggu malam-malam, katanya pelan. Aku mencoba memeriksa belakang rumah. Ternyata hanya kucing liar menjatuhkan ember. Saat kembali masuk, Ratih tertawa kecil karena merasa malu sudah panik. Aku ikut tertawa. Namun kemudian, listrik tiba-tiba mati. Rumah langsung gelap. Ratih refleks memegang lenganku, dan untuk beberapa detik, kami berdiri sangat dekat. Aku bisa mendengar napasnya. Bisa merasakan jemarinya menggenggam pelan. Lalu suara hujan di luar seolah menghilang. Yang tersisa hanya degup jantung kami. Dan tatapan Ratih yang perlahan berubah. Semakin sulit kutafsirkan. Aku mulai sadar. Ratih bukan sekadar perempuan cantik yang datang dari kota. Ada sesuatu dalam tatapannya yang perlahan menarikku semakin dekat. Dan aku tidak yakin masih mampu menjaga jarak. Karena setiap pertemuan dengannya selalu meninggalkan rasa yang semakin berbahaya. Hujan malam itu belum berhenti. Rumah dinas masih gelap karena listrik padam, dan aku masih berdiri sangat dekat dengan Ratih. Terlalu dekat. Aku bisa merasakan napas hangatnya mengenai leherku. Sementara jemarinya masih menggenggam lenganku pelan. Aku takut gelap. Bisiknya lirih. Suara itu membuat dadaku bergetar aneh. Aku mencoba menenangkan diri. Namun ketika kilat menyambar dari luar jendela, Ratih refleks memelukku. Dan sejak detik itu, semuanya mulai berubah. Aku membeku ketika tubuh Ratih menempel di dadaku. Wangi rambutnya langsung memenuhi pikiranku. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat. Begitu juga milikku. Maaf, katanya pelan, sambil perlahan melepaskan pelukan. Namun wajahnya justru semakin dekat. Karena ruangan gelap total. Aku menelan ludah. Tidak apa-apa. Suasana menjadi canggung. Di luar, hujan terus mengguyur atap seng rumah dinas. Ratih menatapku beberapa detik. Tatapan yang membuatku sulit berpikir jernih. Aku bikin lilin dulu, ucapnya akhirnya. Aku mengangguk cepat. Saat ia berjalan menuju dapur, aku mencoba mengatur napas. Namun pikiranku kacau. Karena baru saja aku dipeluk perempuan yang diam-diam terus memenuhi kepalaku setiap malam. Beberapa menit kemudian, Ratih kembali membawa lilin kecil. Cahaya temaram membuat wajahnya terlihat semakin cantik. Bahkan terlalu cantik untuk jarak sedekat itu. Kamu mau teh lagi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, dan malam panjang itu baru saja dimulai.
Kami duduk berhadapan di ruang tamu kecil. Lilin di meja bergerak pelan, tertiup angin. Ratih memegang cangkir teh, sambil menatap hujan di luar jendela. Aku sebenarnya tidak terlalu suka kota, katanya tiba-tiba. Aku menatapnya penasaran. Kenapa? Ratih tersenyum kecil. Di kota semuanya terasa sibuk. Tidak ada yang benar-benar peduli satu sama lain. Aku diam, mendengarkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ratih mulai bercerita tentang dirinya, tentang pekerjaannya, tentang hidupnya yang terasa sepi, dan tentang mantan tunangannya yang meninggalkannya demi perempuan lain. Aku capek dipercaya, lalu disakiti, katanya pelan. Entah kenapa, dadaku ikut terasa sesak mendengarnya. Ratih tersenyum tipis. Tapi anehnya, sejak datang ke desa ini, aku merasa lebih tenang. Tatapannya perlahan mengarah kepadaku, atau mungkin karena ada seseorang yang selalu datang membantu. Jantungku langsung berdetak lebih keras. Aku mencoba mengalihkan pandangan, namun Ratih justru tertawa kecil melihat reaksiku. Kamu lucu kalau gugup, dan kalimat itu membuat wajahku semakin panas. Jam sudah lewat tengah malam. Namun, hujan belum reda. Ratih melirik keluar jendela, lalu menatapku. Sepertinya, kamu harus menginap sampai hujan reda. Aku langsung salah tingkah. Menginap? Ratih tertawa pelan. Kamu takut? Tentu bukan itu. Kalau begitu, santai saja. Ia berdiri, lalu mengambil selimut tipis dari kamar. Saat berjalan kembali, rambut panjangnya sedikit berantakan, dan entah kenapa, itu justru membuatnya terlihat semakin menggoda. Ratih duduk di sampingku. Jarak kami kini jauh lebih dekat dibanding sebelumnya. Dingin ya, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Namun sebenarnya, bukan udara malam yang membuat tubuhku panas, melainkan aroma tubuhnya yang terus mengganggu pikiranku. Ratih menarik selimut, lalu membaginya untuk kami berdua. Bahu kami saling bersentuhan, dan untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Hanya suara hujan dan ketegangan yang semakin sulit dijelaskan. Aku mulai sadar sesuatu malam itu. Tatapan Ratih berubah, tidak lagi sekadar ramah. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat, dan entah kenapa membuatku gugup setiap kali mata kami bertemu. Aku boleh tanya sesuatu? Katanya pelan. Tanya apa? Kamu pernah pacaran? Aku langsung terdiam. Ratih memperhatikan reaksiku sambil menahan senyum. Belum pernah ya? Aku menghela napas kecil. Belum. Ratih tampak terkejut. Serius? Aku mengangguk malu. Ia tertawa kecil sambil menutup mulut. Pantas saja. Pantas apa? Kamu terlalu gampang gugup kalau dekat perempuan. Aku mencoba membalas bercanda. Tapi anehnya aku tidak gugup dekat perempuan lain. Ratih langsung diam. Tatapannya perlahan berubah lembut. Jah. Aku mengangguk pelan, dan suasana kembali menjadi sangat sunyi. Sampai akhirnya, Ratih berbisik lirih. Berarti, aku spesial. Listrik akhirnya menyala kembali, namun kami tidak langsung bergerak. Ratih masih duduk sangat dekat di sampingku, dan entah kenapa, aku mulai sulit mengendalikan perasaan sendiri. Ratih menatapku lama. Sangat lama. Aku nyaman dekat kamu, katanya pelan. Kalimat itu membuat pikiranku kosong sesaat. Aku bisa melihat jelas wajahnya sekarang. Bibirnya, matanya, dan senyum tipis yang seolah sengaja menggodaku. Ratih, aku bahkan tidak sadar memanggil namanya lirih. Ratih perlahan mendekat sedikit. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku bisa merasakan napas hangatnya. Tangan Ratih perlahan menyentuh tanganku. Lalu, tiba-tiba suara petir besar mengagetkan kami berdua. Ratih langsung tertawa malu sambil menjauh, sedangkan aku hanya bisa menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun malam itu aku sadar satu hal, aku mulai jatuh terlalu dalam pada perempuan ini. Dan mungkin Ratih juga merasakan hal yang sama. Sejak malam hujan itu, aku dan Ratih
tidak pernah benar-benar sama lagi. Tatapan kami berubah. Cara kami berbicara berubah. Bahkan setiap sentuhan kecil mulai terasa berbeda. Dan yang paling berbahaya, aku mulai menikmati semua godaan kecil darinya. Sampai suatu sore, Ratih datang ke rumahku dengan pakaian yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Lalu ia berkata pelan, sambil tersenyum manis, "Arga, aku butuh bantuan lagi." Dan aku mulai sadar, perempuan ini perlahan menghancurkan pertahananku. Sore itu aku sedang memperbaiki motor di halaman rumah. Ketika suara langkah kaki terdengar mendekat, aku menoleh dan langsung terpaku. Ratih berdiri di depan pagar rumah sambil tersenyum kecil. Ia mengenakan blus tipis warna krem dan celana jeans sederhana. Penampilannya tidak berlebihan, namun justru itu yang membuatnya terlihat semakin menarik. "Ibu kamu ada?" tanyanya. Lembut. "Ada. Di dalam." Ibuku langsung menyambut Ratih dengan ramah. Tidak butuh waktu lama sampai mereka mengobrol akrab di ruang tamu. Sedangkan aku hanya duduk gugup sambil sesekali mencuri pandang. Ratih terlihat berbeda hari itu. Lebih santai, lebih hangat, dan beberapa kali aku sadar ia diam-diam memperhatikanku. Sampai akhirnya ia berkata pelan, "Arga, nanti malam bisa bantu aku lagi?" Jantungku langsung berdetak cepat. "Bantu apa?" Ratih tersenyum tipis. "Rahasia." Malam harinya, aku datang ke rumah dinas Ratih. Namun kali ini, suasananya berbeda. Lampu ruang tamu redup, dan aroma harum memenuhi ruangan. Ratih muncul dari dapur sambil membawa 2 gelas minuman hangat. "Aku cuma mau ditemani sebenarnya," katanya sambil tertawa kecil. Aku menghela napas lega. Kukira ada apa. Ratih duduk di dekatku. "Memangnya kalau ada apa kenapa?" Aku langsung salah tingkah. Ratih tertawa pelan melihat reaksiku. Ia memang seolah menikmati setiap kegugupanku. Malam itu, kami mengobrol lama tentang masa kecil, tentang mimpi, dan tentang hal-hal kecil yang membuat kami tertawa bersama. Aku mulai merasa sangat nyaman di dekatnya. Terlalu nyaman, sampai tanpa sadar, aku mulai melupakan jarak yang seharusnya kujaga. Saat sedang tertawa bersama, Ratih tiba-tiba mendekat. Tangannya perlahan merapikan rambutku yang berantakan. Gerakannya sederhana, namun jantungku langsung kacau. "Kamu sebenarnya lumayan ganteng. Kalau rapi," godanya pelan. Aku menahan napas. Ratih masih berada sangat dekat. Aku bahkan bisa melihat jelas matanya yang indah. "Aku jadi malu," kataku pelan. Ratih tersenyum kecil. Luku. Lalu tanpa sadar, tangannya masih berada di pipiku beberapa detik lebih lama. Suasana langsung berubah hening. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai ingin menggenggam tangannya lebih lama. Beberapa hari kemudian, aku membantu warga memperbaiki pos ronda. Saat itu Ratih datang membawa kotak obat. Namun wajahnya berubah ketika melihatku sedang bercanda dengan seorang gadis desa bernama Mila. Setelah pekerjaanku selesai, Ratih memanggilku pelan. "Kamu dekat sama Mila?" Aku terkejut. "Biasa saja," Ratih mengangguk kecil, namun nada suaranya terdengar berbeda. "Oh." Aku mulai menyadari sesuatu. "Kamu cemburu?" Ratih langsung menatapku cepat. "Siapa yang cemburu?" Aku tertawa kecil. Dan wajah Ratih malah semakin salah tingkah. Aku cuma tanya. Namun setelah itu, ia justru diam lebih lama, sampai akhirnya berkata lirih, "Aku cuma tidak suka lihat kamu terlalu dekat dengan perempuan lain." Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat, luar biasa. Malam itu, hujan turun lagi. Entah kenapa, setiap momen penting, kami selalu ditemani hujan. Aku sedang membantu Ratih menutup jendela rumah dinas ketika angin kencang membuat lampu berkedip. Ratih refleks memegang tanganku. Namun kali ini, ia tidak segera melepaskannya. Kami saling diam. Tatapan kami bertemu, dan suasana mendadak terasa sangat panas, meski udara dingin.
Aku takut kehilangan rasa nyaman ini, bisik Ratih pelan. Aku menggenggam tangannya perlahan. Ratih, perempuan itu menatapku dengan mata yang begitu lembut, lalu perlahan bersandar di bahuku. Aku bisa merasakan napasnya, bisa mencium aroma rambutnya. Dan malam itu, aku sadar, aku benar-benar jatuh cinta padanya. Etelah malam, hujan itu, hubunganku dan Ratih berubah semakin dekat. Terlalu dekat. Ia mulai sering mencariku, menghubungiku sebelum tidur, bahkan diam-diam menungguku datang setiap malam. Dan yang paling berbahaya, aku mulai terbiasa melihat senyum manisnya setiap hari. Sampai suatu malam, Ratih membuka pintu rumah dengan pakaian santai yang membuat pikiranku langsung kacau. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Aku kangen kamu." Dan sejak saat itu, aku tahu semuanya akan semakin sulit dikendalikan. Aku masih berdiri di depan pintu sambil mencoba memastikan apa yang baru saja ku dengar. Ratih tersenyum kecil melihat reaksiku. "Kamu malah bengong." "Aku cuma kaget." Ratih tertawa pelan, lalu mempersilahkanku masuk. Rumah dinas malam itu terasa hangat. Aroma harum memenuhi ruangan, dan Ratih terlihat sangat santai. Ia mengikat rambut panjangnya seadanya, sambil berjalan ke dapur. Gerakan sederhana itu justru membuatku semakin sulit tenang. "Kamu benar kangen sama aku?" tanyaku pelan. Ratih menoleh, sambil tersenyum tipis. Kalau iya kenapa? Dadaku langsung bergetar. Aku tidak tahu harus menjawab apa, namun Ratih justru terlihat senang melihatku gugup seperti itu. Ratih ternyata memasak malam itu. "Aku belum terlalu pintar masak," katanya malu. Namun bagiku, apapun yang dibuatnya terasa istimewa. Kami makan berdua di meja kecil dekat dapur. Sesekali Ratih tertawa saat melihat caraku makan yang terburu-buru. "Kamu lapar banget ya?" "Aku dari sore belum makan." Ratih menggeleng sambil tersenyum. "Kamu harus lebih dijaga." Kalimat sederhana itu terasa aneh di dadaku. Sudah lama tidak ada yang memperhatikanku seperti itu. Saat aku sedang mengambil air minum, Ratih tiba-tiba mengusap ujung bibirku dengan jemarinya. "Ada sambal," bisiknya pelan. Aku langsung membeku. Sedangkan Ratih malah tertawa kecil melihat wajahku memerah. "Kamu gampang banget gugup karena kamu terlalu dekat." Ratih diam beberapa detik, tatapannya perlahan berubah lembut, dan suasana kembali menjadi sangat berbeda. Hujan kembali turun. Ketika jam sudah hampir tengah malam, Ratih berdiri di dekat jendela sambil memandang keluar. Aku memperhatikannya diam-diam, dan semakin lama aku semakin sadar betapa cantiknya perempuan itu. "Apa?" tanyanya tanpa menoleh. "Kamu tahu aku lihat." Ratih tersenyum kecil. Aku bisa merasakannya. Aku tertawa pelan. Namun beberapa detik kemudian, Ratih berjalan mendekat. Sangat dekat. "Aku mau jujur sama kamu," katanya lirih. Jantungku langsung berdebar. "Apa? Aku nyaman kalau dekat kamu." Aku menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri menyentuh tangannya lebih dulu. Ratih tidak menolak. Ia justru menggenggam balik perlahan. Suasana menjadi hening, namun hening yang terasa hangat. Ratih duduk di sofa sambil tetap menggenggam tanganku. Aku bisa melihat jelas wajahnya dari jarak sedekat itu. Matanya indah, bibirnya membuatku sulit fokus, dan aroma tubuhnya terus mengganggu pikiranku. "Kenapa lihatnya begitu?" bisiknya pelan. Aku tersenyum gugup. "Karena kamu cantik." Ratih tertawa kecil. Namun pipinya terlihat sedikit merah. "Aku baru pertama dipuji sesering ini, karena aku baru pertama melihat perempuan seperti kamu." Kalimat itu membuat Ratih terdiam. Tatapannya perlahan berubah semakin dalam. Lalu tanpa kuduga, ia mengusap pipiku lembut. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku menegang, dan aku mulai merasa pertahananku benar-benar runtuh. Malam itu, suasana malam itu semakin sulit dijelaskan. Aku dan Ratih
duduk terlalu dekat. Tangan kami masih saling menggenggam, dan tatapan kami tidak pernah benar-benar lepas. Aku takut salah, bisik Ratih pelan. Maksudnya, Ratih menunduk sebentar. Aku takut terlalu nyaman sama kamu. Dadaku terasa hangat mendengarnya. Aku perlahan mengangkat dagunya. Kalau aku juga nyaman? Ratih menatapku lama. Sangat lama. Lalu perlahan, ia mendekat. Jantungku berdetak sangat keras. Aku bisa merasakan napas hangatnya. Bahkan wajah kami kini hanya terpisah beberapa inci. Dan tepat ketika aku hampir kehilangan kendali, suara ponsel Ratih tiba-tiba berbunyi keras. Kami langsung tersadar dan menjauh cepat. Ratih menutup wajahnya sambil tertawa malu. Sedangkan aku hanya bisa menghela napas panjang, mencoba menenangkan jantungku yang hampir meledak. Sejak malam hampir kehilangan kendali itu, aku dan Ratih jadi semakin canggung. Namun anehnya, kami justru semakin sulit menjauh. Ratih mulai sering mengirim pesan kecil setiap pagi, menanyakan apakah aku sudah makan, atau sekadar mengingatkanku agar tidak kehujanan saat bekerja. Hal-hal sederhana, tapi cukup membuatku terus memikirkannya. Merapikan gudang obat di rumah dinas. Ruangan kecil itu sempit, dan ketika kami semasima membungkuk mengambil kardus, kepala kami saling bertabrakan. Aduh. Ratih langsung tertawa kecil sambil memegang dahinya. Aku ikut tertawa. Namun, saat kami saling menatap dari jarak dekat seperti itu, suasana kembali berubah. Ratih perlahan menggigit bibir bawahnya kecil, sedangkan aku mulai salah tingkah lagi. Kedekatanku dengan Ratih mulai semakin terlihat oleh warga desa. Beberapa ibu-ibu mulai tersenyum aneh setiap melihat kami bersama. Bahkan, Pak Lurah pernah bercanda saat aku membantu di balai desa. Arga sekarang lebih rajin ke rumah bidan daripada ke sawah. Semua orang tertawa, sedangkan aku hanya tersenyum malu. Namun diam-diam aku melihat Ratih yang berdiri tidak jauh dari sana juga ikut tersenyum kecil. Malam harinya aku mengantar makanan ke rumah dinas karena Ratih belum sempat keluar sejak siang. Saat membuka pintu, ia terlihat lelah. Namun wajahnya langsung berubah cerah melihatku. Kamu datang. Nada suaranya terdengar tulus. Aku menyerahkan bungkusan makanan. Takut kamu belum makan. Ratih menatapku beberapa detik, lalu berkata pelan, kamu terlalu baik sama aku. Setelah makan malam bersama, Ratih terlihat lebih santai. Ia duduk di lantai ruang tamu sambil menyandarkan kepala ke sofa. Aku duduk tidak jauh darinya. Namun beberapa menit kemudian, Ratih mendekat perlahan. Capek, katanya manja. Lalu tanpa izin, ia menyandarkan kepalanya di pahaku. Aku langsung membeku. Ratih justru tertawa kecil melihat reaksiku. Kamu lucu banget. Aku kaget. Tapi kamu suka? Aku tidak mampu menjawab karena jantungku sudah terlalu kacau. Ratih memejamkan mata sambil tersenyum tipis. Sedangkan aku hanya bisa diam menikmati momen itu sambil mencoba menahan perasaan sendiri. Malam semakin larut dan suasana semakin tenang. Ratih masih berada dekat denganku. Sangat dekat. Aku sebenarnya takut, katanya tiba-tiba. Apa yang kamu takutkan? Ratih membuka mata lalu menatapku. Aku takut terlalu bergantung sama kamu. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat, sekaligus gugup. Aku perlahan mengusap rambutnya. Aku tidak akan pergi. Ratih terdiam beberapa detik, lalu perlahan tersenyum. Tatapannya berubah begitu lembut malam itu. Dan aku mulai sadar, perasaan kami bukan lagi sekadar nyaman. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam tumbuh di antara kami. Saat aku hendak pulang, hujan kembali turun deras. Ratih berdiri di depan pintu sambil memandang keluar. Sepertinya kamu tidak bisa pulang cepat. Aku tertawa kecil. Hujan lagi. Ratih menoleh padaku perlahan, dan untuk beberapa detik kami hanya saling diam. Suasana malam terasa sangat sunyi. Sampai akhirnya
Ratih melangkah mendekat, sangat dekat. Tangannya perlahan memegang lenganku. Kalau suatu hari nanti kamu pergi, aku pasti sedih. Aku menatap matanya lekat. Ratih. Namun sebelum aku sempat mengatakan apapun, Ratih tiba-tiba memelukku pelan. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar kecil, dan tanpa sadar, aku membalas pelukannya lebih erat. Hujan terus turun di luar rumah. Sedangkan di dalam, perasaan kami semakin sulit disembunyikan. Pelukan Ratih malam itu terasa berbeda. Lebih hangat, lebih lama. Dan tak kenapa, membuatku tidak ingin melepaskannya. Aku bisa mencium aroma rambutnya yang lembut, bisa merasakan napasnya pelan di dadaku. Sedangkan hujan di luar terus turun tanpa henti. Ratih perlahan mendongak menatapku. Matanya terlihat begitu tenang. Aku capek sendirian, bisiknya lirih. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Tanpa sadar, aku mengusap punggungnya pelan. Aku ada di sini. Ratih tersenyum kecil, namun senyum itu justru membuatku semakin jatuh padanya. Setelah pelukan itu, suasana berubah menjadi sangat hening, namun bukan hening yang canggung, melainkan hening yang terasa nyaman. Ratih masih berdiri sangat dekat denganku. Tangannya belum sepenuhnya lepas dari bajuku, sedangkan aku mulai sulit mengendalikan jantung sendiri. Kenapa lihat aku begitu? Tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil, karena kamu bikin aku susah tenang. Ratih tertawa lirih, namun wajahnya perlahan memerah. Kamu sadar nggak? Apa? Kalau aku juga jadi sering mikirin kamu. Jantungku langsung berdetak keras. Aku tidak tahu harus menjawab apa, karena mendengar pengakuan itu saja sudah cukup membuat pikiranku kacau. Hujan mulai mereda, namun aku dan Ratih masih duduk bersama di sofa ruang tamu. Lampu redup membuat suasana terasa semakin hangat. Ratih duduk sambil memeluk lututnya. Sesekali ia menatapku, lalu tersenyum sendiri. Kamu kenapa? Tanyaku heran. Tidak apa-apa, tapi senyum-senyum sendiri. Ratih tertawa kecil. Aku cuma senang ada yang menemani. Aku menatapnya beberapa detik, dan semakin lama, aku semakin sadar. Aku mulai tidak bisa membayangkan hari tanpa perempuan ini. Ratih kemudian menyandarkan kepalanya perlahan di bahuku. Aku diam, namun dalam hati, jantungku sudah kacau tidak karuan. Malam semakin larut, namun tidak ada satupun dari kami yang ingin segera mengakhiri kebersamaan itu. Ratih memainkan jemarinya sendiri sambil berkata pelan, "Ah, Ga, kamu pernah nggak merasa nyaman banget sama seseorang sampai takut kehilangan?" Aku menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Sekarang, aku lagi ngerasain itu. Ratih perlahan menoleh. Tatapan kami bertemu, dan untuk beberapa detik, dunia terasa sunyi. Aku takut kalau semua ini cuma sementara, bisiknya. Aku menggenggam tangannya pelan. Kalau aku justru ingin semua ini bertahan lama. Ratih tersenyum kecil mendengar jawabanku, dan senyum itu membuatku semakin tenggelam dalam perasaan sendiri. Saat jam menunjukkan lewat tengah malam, aku akhirnya berdiri hendak pulang. Namun Ratih tiba-tiba menarik ujung bajuku pelan. "Jangan dulu." Suara itu begitu lembut, begitu manja, dan sangat sulit kutolak. Aku kembali duduk. Ratih menatapku tanpa berkedip beberapa detik, lalu perlahan mendekat lagi, sangat dekat. Aku bisa mendengar napasnya, bisa melihat jelas wajah cantiknya dari jarak yang nyaris membuatku kehilangan akal sehat. "Kalau aku bilang, aku nggak mau kamu pergi malam ini," bisiknya pelan. Jantungku langsung terasa meledak. Tanganku refleks menggenggam jemarinya lebih erat, dan suasana di antara kami kembali berubah menjadi sangat panas. Aku menatap Ratih tanpa mampu berkata apa-apa. Perempuan itu masih menggenggam tanganku erat. Tatapannya lembut, namun ada sesuatu di matanya malam itu yang membuatku semakin sulit berpikir jernih. "Kalau kamu tinggal lebih lama, aku senang," katanya lirih. Aku menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. Namun jujur saja,
Aku juga tidak ingin cepat pergi. Ratih tersenyum kecil saat melihatku kembali duduk di sampingnya. Makasih ya. Suara lembutnya membuat suasana terasa semakin hangat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa dibutuhkan oleh seseorang. Lampu ruang tamu masih redup. Hujan di luar kini hanya terdengar pelan. Ratih duduk sangat dekat di sampingku. Bahu kami saling bersentuhan. Dan entah kenapa, tak satu pun dari kami mencoba menjauh. Aku nyaman begini, bisiknya. Aku menoleh perlahan. Ratih sedang menatapku. Tatapan yang membuat dadaku kembali berdebar keras. Tanpa sadar, jemarinya perlahan menyentuh tanganku lagi. Gerakan kecil, namun cukup membuat pikiranku kacau. Kamu tahu nggak, katanya pelan. Apa? Aku jadi susah tidur kalau belum ngobrol sama kamu. Aku tertawa kecil, namun dalam hati, aku mulai tenggelam semakin jauh dalam perasaan ini. Ratih berdiri, lalu berjalan menuju dapur mengambil minuman. Aku memperhatikannya diam-diam, dan semakin lama aku semakin sadar betapa besar pengaruh perempuan ini pada hidupku. Saat kembali, Ratih memergokiku sedang menatapnya. Kamu lihat terus dari tadi, godanya sambil tersenyum malu. Aku tertawa kecil karena kamu cantik. Ratih menggigit bibirnya pelan sambil menunduk. Wajahnya memerah tipis dan melihat reaksinya membuat jantungku kembali kacau. Ia lalu duduk lebih dekat dari sebelumnya. Sangat dekat, sampai aroma tubuhnya terasa begitu jelas. Dan aku mulai sadar, aku semakin sulit menjaga jarak dengannya. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 malam, namun kami masih terus berbicara tentang banyak hal. Tentang rasa takut, tentang kesepian, dan tanpa sadar, tentang perasaan kami sendiri. Aku gak nyangka bisa sedekat ini sama kamu, kata Ratih pelan. Aku juga. Ratih menatapku beberapa detik, lalu berkata lirih. Mungkin karena kamu selalu bikin aku merasa aman. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat luar biasa. Aku perlahan menggenggam tangannya lagi. Dan kali ini, Ratih membalas genggamanku tanpa ragu. Suasana malam semakin tenang. Ratih masih duduk di dekatku, sangat dekat, dan untuk beberapa saat, kami hanya saling menatap tanpa bicara. Aku bisa melihat jelas matanya, bibirnya, dan napasnya yang perlahan mulai tidak teratur. Arga, bisiknya pelan. Aku takut jatuh terlalu jauh sama kamu. Jantungku langsung berdebar keras. Aku perlahan mengangkat wajahnya. Ratih tidak menolak. Ia justru menatapku semakin dalam. Wajah kami kini hanya terpaut beberapa inci. Begitu dekat, sampai aku bisa merasakan napas hangatnya. Dan malam itu, tidak ada satupun dari kami yang ingin segera menjauh. Aku masih memegang wajah Ratih perlahan, sedangkan perempuan itu tetap diam menatapku. Tatapannya lembut, hangat, dan membuat seluruh pikiranku kacau. Untuk beberapa detik kami hanya saling memandang tanpa bicara, sampai akhirnya Ratih tersenyum kecil. Kenapa jantung kamu kencang banget? Bisiknya pelan. Aku tertawa gugup. Kamu juga sama? Ratih langsung menunduk malu. Namun jemarinya perlahan menggenggam tanganku lebih erat. Dan malam itu, aku mulai sadar, perasaan kami benar-benar sudah terlalu dalam. Hujan kembali turun pelan di luar rumah. Ratih perlahan menyandarkan tubuhnya ke dadaku. Aku langsung memeluknya refleks, dan kali ini, pelukan itu terasa jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi rasa canggung, yang ada hanya ketenangan aneh, yang membuat kami enggan melepaskan satu sama lain. Aku senang kamu datang malam ini, bisik Ratih. Aku mengusap rambutnya pelan. Aku juga senang bisa di sini. Ratih tersenyum kecil dalam pelukanku, dan untuk sesaat, dunia terasa begitu tenang. Setelah beberapa lama, Ratih perlahan melepaskan pelukan. Namun ia tidak benar-benar menjauh. Wajahnya masih sangat dekat, sampai aku bisa melihat jelas matanya yang indah. Aku jadi malu kalau dilihat terus.
katanya lirih sambil tersenyum. Tapi, aku suka lihat kamu. Ratih menggigit bibir bawahnya pelan. Reaksi kecil itu membuat jantungku kembali kacau. Ia lalu tertawa kecil untuk menyembunyikan rasa malunya. Namun pipinya yang memerah justru membuatnya semakin manis malam itu. Dan aku semakin sulit mengalihkan pandangan darinya. Suasana kembali hening. Namun hening kali ini terasa berbeda, lebih dalam, lebih emosional. Ratih menatapku lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku takut kalau suatu saat kamu menjauh." Aku langsung menggeleng. "Aku nggak akan pergi." Ratih tersenyum tipis, lalu perlahan berkata, "Karena sekarang aku benar-benar sayang sama kamu." Kalimat itu membuat dadaku terasa penuh. Aku tidak pernah menyangka perempuan seperti Ratih bisa mengatakan hal itu kepadaku. Dan malam itu, aku sadar, aku merasakan hal yang sama. Jam sudah lewat tengah malam, ketika suasana kembali menjadi sunyi. Ratih masih duduk sangat dekat denganku. Tangan kami saling menggenggam. Dan tatapan kami tidak pernah benar-benar lepas. "Aku nyaman begini," bisiknya pelan. Aku tersenyum kecil. Aku juga. Aku juga. Ratih lalu perlahan menyandarkan kepalanya di pundakku, sedangkan aku memejamkan mata sejenak, menikmati momen itu. Di luar, hujan terus turun perlahan. Dan di dalam rumah kecil itu, kami berdua mulai tenggelam dalam perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Aku baru pulang menjelang subuh, namun sepanjang perjalanan menuju rumah, pikiranku dipenuhi Ratih. Senyumnya, tatapannya, dan semua momen semalam yang terus terbayang jelas. Aku bahkan hampir tidak bisa tidur. Dan keesokan paginya, saat sedang membantu di sawah, ponselku berbunyi. Pesan dari Ratih, "Aku kangen." Hanya 2 kata. Namun cukup membuat jantungku langsung berdebar, tidak karuan. Aku tersenyum sendiri, sambil membalas cepat. Baru juga beberapa jam. Tak lama kemudian, balasan masuk lagi. Tetap saja kangen. Dan sejak pagi itu, aku sadar Ratih mulai menjadi bagian penting dalam hidupku. Sore harinya, aku datang lagi ke rumah dinas. Entah sejak kapan, tempat itu terasa seperti rumah kedua bagiku. Begitu pintu terbuka, Ratih langsung tersenyum lebar. "Kamu datang juga akhirnya." Nada suaranya terdengar sangat senang. Ia bahkan langsung menarikku masuk sebelum aku sempat bicara. "Aku dari tadi nungguin." Aku tertawa kecil. Segitunya, Ratih mengangguk manja. Dan entah kenapa melihat sisi dirinya yang seperti itu, membuatku semakin jatuh hati. Malam itu ia memasak lagi, sedangkan aku membantu memotong bahan di dapur kecil rumah dinas. Sesekali, tangan kami bersentuhan, dan setiap kali itu terjadi, Ratih selalu tersenyum malu. Setelah makan malam, kami duduk di teras depan rumah. Udara malam terasa dingin. Setelah hujan sore tadi, Ratih membawa 2 cangkir teh hangat. Lalu duduk sangat dekat di sampingku. "Kamu tahu nggak?" katanya pelan. "Apa? Aku sudah lama nggak sebahagia ini." Aku menoleh menatapnya. Ratih tersenyum kecil sambil melihat langit malam. "Dulu aku pikir hidupku bakal selalu sepi." Aku perlahan menggenggam tangannya. "Sekarang, nggak lagi." Ratih menatapku lama. Tatapannya begitu hangat, sampai membuat dadaku terasa penuh. Malam semakin larut, namun aku dan Ratih justru semakin nyaman bersama. Ia mulai sering bersandar di bahuku, kadang menggenggam tanganku tanpa alasan, dan sesekali menatapku dengan cara yang membuatku kehilangan fokus. "Kamu sadar nggak kalau kamu sekarang lebih berani?" godaku pelan. Ratih tertawa kecil. Mungkin karena aku terlalu nyaman, aku menatapnya beberapa detik. Dan semakin lama semakin sulit bagiku untuk menjaga jarak. Karena setiap dekat dengannya, aku selalu ingin lebih dekat lagi. Saat hendak masuk kembali ke dalam rumah, Ratih tiba-tiba menarik tanganku pelan. Aku menoleh dan mendapati dirinya berdiri sangat dekat. Tatapannya begitu dalam malam itu. "Aku bahagia waktu sama kamu," bisiknya.
Jantungku langsung berdetak keras. Aku perlahan mengusap pipinya lembut. Ratih memejamkan mata, sesaat menikmati sentuhan itu. Lalu saat ia kembali membuka mata, wajah kami sudah sangat dekat. Begitu dekat sampai napas kami saling terasa. Dan malam itu, aku mulai merasa hanya tinggal sedikit lagi sebelum semuanya benar-benar berubah. Malam terasa begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan angin pelan yang terdengar dari halaman rumah dinas. Namun jantungku berdetak sangat keras. Ratih masih berdiri di depanku, sangat dekat. Tatapannya membuatku sulit berpikir jernih. Aku nyaman sama kamu, bisiknya lirih. Aku menatap matanya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mencoba menghindari perasaan sendiri. Aku juga. Ratih tersenyum kecil, lalu perlahan menggenggam tanganku lebih erat. Dan malam itu, tidak ada lagi jarak di antara kami. Seperti semua malam penting sebelumnya. Hujan kembali turun. Ratih tertawa kecil saat rintik mulai terdengar di atap. Hujan lagi. Aku ikut tersenyum. Mungkin hujan memang suka ikut campur. Ratih menatapku beberapa detik. Lalu perlahan menyandarkan tubuhnya ke dadaku. Aku memeluknya hangat. Dan untuk sesaat, dunia terasa berhenti bergerak. Tidak ada lagi rasa sepi. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada, hanya kami berdua. Dan perasaan yang semakin dalam setiap detiknya. Kami kembali masuk ke dalam rumah. Karena hujan semakin deras. Lampu ruang tamu yang redup membuat suasana terasa begitu hangat. Ratih duduk di sampingku sambil memegang tanganku erat. Aku dulu takut membuka hati lagi, katanya pelan. Aku diam mendengarkan. Tapi kamu bikin aku percaya lagi sama perasaan. Kalimat itu membuat dadaku terasa penuh. Aku mengusap rambutnya lembut. Dan kamu bikin hidupku berubah. Ratih tersenyum malu. Lalu perlahan menyandarkan kepalanya di bahuku. Malam itu terasa begitu tenang, seolah semua rasa lelah dan kesepian kami akhirnya menemukan tempat pulang. Jam terus berjalan, namun tidak ada satupun dari kami yang ingin malam itu segera berakhir. Ratih menatapku lama, tatapannya hangat, lembut, dan penuh rasa percaya. Aku senang ketemu kamu, bisiknya. Aku tersenyum kecil. Aku juga. Ratih lalu memelukku perlahan, dan aku membalas pelukannya erat. Malam itu, kami hanya saling diam menikmati kedekatan yang selama ini perlahan tumbuh di antara kami, tanpa perlu banyak kata, karena hati kami sudah sama-sama mengerti. Sejak malam itu, aku dan Ratih tidak lagi menyembunyikan perasaan kami. Warga desa mulai sadar hubungan kami memang berbeda. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak peduli dengan omongan siapapun. Karena setiap melihat senyum Ratih, aku tahu semua rasa gugup, semua malam hujan, dan semua momen bersama dirinya adalah bagian terindah dalam hidupku. Perempuan yang dulu datang sebagai bidan baru di desa, kini menjadi seseorang yang paling berarti bagiku. Dan semua itu bermula dari satu malam hujan, saat aku mengetuk pintu rumahnya untuk pertama kali.